Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab sejarah Rasulullah berarti ini ya. Baik, ad-daurul awal, periode pertama. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah kepada seluruh manusia, akhir para nabi dan imam bagi para rasul. Ja'a bid-dinil Islam. Beliau membawa agama Islam, alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Yang Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah sampai hari kiamat. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin min Makkahal Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan bangsa Quraisy, satu kaum yang termulia di Makkahal Mukarramah. Wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa titik yang perlu kita bahas di sini. Dikatakan bahwa Rasulullah adalah ilan nasi kafah, diutus oleh Allah untuk manusia seluruhnya, Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, wa ursirtu ilal khalqi kafah, dan aku diutus untuk makhluk secara keseluruhan tanpa terkecuali, bahwa nabi kita, nabi seluruh makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga akhirul anbiya, akhir dari para nabi, sehingga tidak akan pernah ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi penutup atau nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi. Beliau juga imam al-mursalin, pemimpin para utusan. Memang ada berapa nabi dan ada berapa utusan sih? Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Umamah secara hadis marfu bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 orang nabi, dan yang menjadi rasul itu adalah 313 orang. Ada lagi riwayat yang lain dari Anas dengan hadis yang marfu juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus bahkan 8.000 orang nabi. Yang 4.000 itu diutus di Bani Israel, yang 4.000 di yang lainnya. Ada lagi poin penting, yakni kenapa Rasulullah SAW itu diutus di tanah Mekah, bukan di misalkan Romawi atau Yunani atau Persia yang kala itu sedang moncer-moncernya. Ya, ada banyak sekali hikmah. Salah satu hikmahnya adalah justru ketika Rasulullah SAW dipilih oleh Allah, diutus di Mekah yang kala itu kalah hebat dengan Romawi, Persia dan sebagainya, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang memang diturunkan oleh Allah untuk membawa risalah, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang orsinil dari Allah, bukan produk sebuah buatan manusia, kecerdasan manusia, bukan sebuah produk kreasi manusia, bukan. Kalau Nabi turun misalkan di Persia atau di Yunani yang kala itu lagi hebat-hebatnya, ya boleh jadi akan ada orang menyangka, ya memang dia memang di daerahnya itu memang daerah banyak orang kreasi, banyak orang yang modern, banyak orang yang sudah maju. Enggak begitu. Justru di Mekah itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu hebatnya berdasarkan wahyu. Kurang lebih begitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan. Di pembahasan yang nomor 2 adalah tentang ad-daurus tsani, ya, nasabnya Rasulullah SAW. Maaf, masih daur pertama, tapi ini pembahasan tentang nasabnya Rasulullah. Waliduhu Abdullah, ayahnya adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Wa ummuhu, sedangkan ibunya Aminatu binti Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab.
fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Ayah dan ibunya Rasulullah itu bertemu pada eyang atau kakek yang kelima, wahwa Kilab, yakni kakek Kilab. Walaqad tufiya waliduhu wahwa fi batni ummihi. Ayah Rasulullah itu meninggal pada saat Rasulullah masih ada dalam kandungan sang ibu. Wa umruhu thamaniya asyrata sanatan. Umur sang ayah kala itu masih sangat muda, yakni 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Walam yatsruk lahu syai'an minal mal. Ayahnya Rasulullah itu tidak sedikit pun meninggalkan harta. Teman-teman semua, sebenarnya setelah Kilab itu bila kita naikkan lagi, itu masih naik terus nanti sampai Nabi Ismail alaihissalam. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, setelah Adnan ini, kakek Adnan ini naiknya ke atas ini ada beragam riwayat. Dalam syarah Tijanah Durari, setelah Adnan sampai ke Ismail alaihissalam itu masih panjang, namun ada beragam riwayat yang berbeda-beda. Yang sahih, yang jelas semuanya sepakat adalah tadi dari Kilab, dari Nabi ayahnya dan ibunya, kemudian ketemu pada Kilab, naik sampai tadi itu yang sebutkan sampai Adnan, itu ulama masih sepakat. Setelah Adnan sampai Nabi Ismail alaihissalam naiknya itu beda-beda pendapat. Pada intinya semuanya kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW ini menjadi pimpinan para nabi dan diutus untuk semua makhluk. Ya, tadi sudah saya sebutkan berikut dalilnya dan sebagainya. Kalau zaman dahulu ada seorang nabi begitu ya diutus, ada seorang rasul diutus ya untuk kaumnya sendiri. Di zaman yang sama ada seorang rasul yang diutus oleh Allah ya untuk kaumnya sendiri, walaupun di zaman yang sama namun kaumnya berbeda. Lah di zaman Nabi Muhammad SAW itu untuk semuanya. Bahkan Nabi termasuk misalkan ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, yaitu ikut syariatnya Nabi Muhammad. Alhasil siapapun adalah wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Dan syariat Nabi Muhammad SAW dibanding misalkan syariatnya Nabi Musa itu adalah paling rahmah, paling ringan, paling penuh banyak kasih sayang, paling banyak ampunan. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam orang berbuat dosa langsung ditegur dengan sangat luar biasa, di zaman Nabi Muhammad bahasanya itu masih senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi berkat rahmatnya Allah. Berkat rahmatnya Allah melalui jalur Rasulullah SAW. Pada intinya kita nanti akan lanjutkan tentang profil Nabi Muhammad, berikut perjuangannya, berikut lika-liku kehidupannya insyaallah ya di kajian sirah ini insyaallah setiap hari Senin. Kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang. Matur nuwun, terima kasih, terus disimak, semoga bermanfaat. Dalam kondisi seperti ini kita terus melakukan kebaikan dalam rangka apa? Mengundang rahmat Allah, sampai Allah ini kasihan kemudian kepada kita dan mengangkat bala yang ada di antara kita semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allah merahmati kita semuanya, menyingkirkan kita dan keluarga kita masing-masing dari bala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.